di media pembelajaran ekonomi, pokok bahasan pembagian SAU koperasi. Dalam materi pembagian SAU koperasi ini, kita akan membahas alokasi SAU koperasi konsumsi. Sebelum kita masuk kepada pembagian alokasi SAU ini, kita perlu tahu SAU itu apa. SAU sama dengan laba usaha koperasi, di mana SAU itu adalah sisa usaha yang diperoleh selama periode tertentu, adalah biasanya 1 tahun, dengan membandingkan seluruh jumlah pendapatan dikurangi semua beban yang dikeluarkan oleh koperasi. Karena koperasi ini adalah koperasi konsumsi, maka pendapatannya yang diperoleh adalah dari penjualan. Sedangkan beban yang dikeluarkan ini adalah semua beban yang dikeluarkan untuk pembelian barang dagang. Adapun SAU dialokasikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati dalam RAT. SAU biasanya dialokasikan antara lain untuk cadangan, jasa pengurus, jasa simpanan atau jasa modal, jasa pinjaman jika koperasi simpan pinjam, atau juga jasa pembelian jika koperasi di bidang konsumsi. Bisa juga jasa pembelian ini diganti menjadi jasa penjualan. Sama saja, tergantung dari konsep kita nanti. Kemudian untuk dana pendidikan, dana sosial, nah ini tergantung forum RAT susunan ART yang telah disepakati di dalam koperasi tersebut. Nah, selanjutnya, koperasi konsumsi ini apa sih? Itu bila kita tahu bahwa koperasi konsumsi yaitu koperasi yang kegiatan usahanya di bidang jual beli barang konsumsi atau barang dagang tanpa merubah bentuk barang yang diperjualbelikan. Adapun sumber permodalan atau simpanannya berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan pembagian hak kepada anggota berupa hak atas simpanan dan hak atas pembelian. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Hak atas anggota ada 2, hak atas simpanan, yaitu berapa simpanan anggota dibagi total simpanan anggota dikalikan jasa simpanan. Sedangkan hak atas pembelian, atau ini hak atas pembelian, maka berapa yang dibeli oleh anggota atau berapa yang dijual oleh koperasi kepada anggota dibagi total penjualan kepada anggota dikalikan jasa penjualan. Nah, jasa simpanan, jasa penjualan itu diperoleh dari mana? Kita mencoba kasus soal seperti ini. Diketahui pendapatan berupa penjualan bersih 50 juta, harga pokok penjualan 35 juta, dan beban usaha 5 juta. Simpanan total anggota yang berupa simpanan pokok 100 juta, simpanan wajibnya 300 juta, serta jumlah penjualan kepada anggota 50 juta ini dilakukan secara tunai. Adapun alokasi SAU-nya, cadangan 10%, jasa pengurus 15%, jasa simpan 30%, jasa penjualan 40%, dana sosial 5%. Nah, Andi sebagai anggota memiliki simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajibnya 300.000. Sedangkan Andi sebagai anggota pernah melakukan pembelian ke koperasi sebesar 1 juta. Untuk itu, berapakah hak Andi dari kasus soal seperti ini? Oke, kita coba apa yang harus kita lakukan. Langkah-langkah kita, pertama kita harus menghitung harga pokok penjualan,
Yang kedua menghitung laba bersih atau SAU, hitung alokasi SAU dan hitung hak Andi. Selanjutnya marilah kita perhatikan langkah-langkah kita yang pertama sampai yang keempat. Langkah pertama menghitung harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini adalah akun beban yang mana bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Bertambahnya harga pokok ada unsur yang menambah, antara lain persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian. Sedangkan yang mengurangi harga pokok penjualan yaitu persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Dari jumlah yang menambah HPP dan jumlah yang mengurangi HPP, kita bandingkan. Nah, selisihnya inilah merupakan jumlah harga pokok penjualan. Atau secara matematis dapat kita terapkan rumus HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi persediaan barang dagang, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Karena soal tadi sudah diketahui harga pokok penjualannya, maka secara simpel kita coba menghitung SAU. Nah, untuk menghitung SAU, pertama adalah pendapatan berupa penjualan bersihnya, kemudian dikurangi beban, yaitu harga pokok penjualan. Selisihnya inilah menjadi laba kotor, dan dikurangi lagi beban usaha. Laba kotor dikurangi beban usaha inilah akan ketemu laba bersih atau SAU koperasi. Nah, dari uraian ini kita mengacu pada soal tadi, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, penjualan bersih 50 juta, harga pokok penjualan sudah ketemu, kita tidak usah menghitung, sudah ketemu 35 juta, maka selisihnya adalah 15 juta. 15 juta ini merupakan laba kotor. Dari laba kotor dikurangi beban usaha 5 juta, selisihnya adalah 10 juta. Inilah menjadi laba bersih atau disebut juga SAU. Nah, SAU-nya 10 juta inilah akan kita bagi, kita alokasikan, kita berikan kepada hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu tadi dikatakan bahwa SAU dialokasikan untuk cadangan 10%, jasa pengurus sampai dengan dana sosial 5%. Nah, kita ketahui bahwa SAU-nya 10 juta, maka cadangan sudah ketemu 1 juta dari 10% dikalikan 10 juta, jasa pengurus 15%, ada 1.500.000, jasa simpanan 30%, temu 3 juta, jasa penjualan 40% sama dengan 4 juta, dan dana sosial 5%, 500.000 rupiah, jumlah keseluruhan 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya langkah keempat, kita menghitung hak anggota. Hak anggota dari konsep menghitung tadi, hak atas simpanan dan hak atas penjualan. Di mana hak atas simpanan anggota dibagi total simpanan anggota dikalikan jasa simpanan. Sedangkan hak atas penjualan atau bagi pembeli hak atas pembeliannya, yaitu berapa yang dibeli atau dari koperasi penjualan kepada anggota berapa, dibagi total penjualan kepada anggota dikalikan jasa penjualan. Nah, kita buktikan dalam soal tadi. Hak atas simpanan Andi adalah 400, yaitu simpanan pokok dan wajibnya. Sedangkan simpanan keseluruhan anggota adalah 400 juta dikalikan jasa simpanan 3 juta ketemu 3.000 rupiah. Sedangkan hak atas penjualan kepada Andi 1 juta, jumlah penjualan kepada anggota 50 juta dikalikan
jasa penjualan 4 juta, hasilnya Rp80.000. Nah, dari hak Andi berupa simpanan, hak atas penjualan akan ketemu jumlah Rp83.000. Oke, kita sudah paham, kita sudah belajar alokasi SAU koperasi konsumsi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya